walaupun sudah terlambat. Enggak apa-apa. Kenapa kurikulum KTSP itu gagal? Ya, nah, karena daerah bingung, nggak ngerti konsepnya, karena sudah terbiasa tergantung pusat, ya, nggak berani melangkah sendiri. Karena apa? Yang di pusat juga tidak sepenuhnya didaerahkan. Apa itu ujian nasional? Kalau kurikulum KTSP ya ujiannya mestinya bukan ujian nasional, tapi ujian sekolah, gitu. Ya, biar diserahkan pada masyarakat saja nanti kualitasnya. Kalau sekolah yang baik kan nanti akan ramai, ya, akan diminati banyak orang. Tapi kalau sekolah yang tidak baik kan nanti akan mati sendiri. Bikin kurikulum sendiri, ya, kemudian diuji-ujikan sendiri, ya biarkan saja. Ya, daerah atau sekolah yang bikin, yang dijadikan pedoman apa? Yang dijadikan pedoman nanti kalau sudah masuk perguruan tinggi. Kalau sudah masuk perguruan tinggi, ada ujian masuk perguruan tinggi, seleksi. Nah, itu baru. Kan begitu. Itu baru kinerjanya. Tapi kan kalau seperti itu dibiarkan saja. SD 6 tahun dibiarkan, SMP 6 tahun, 3 tahun dibiarkan. Bikin kurikulum sendiri, ujian sendiri. Kemudian ada sekolah yang berkembang, kelasnya bertambah-tambah sampai 50 kelas satunya, misalnya. Gedungnya sangat besar, tapi terpusat misalnya di Jawa Barat gitu ya. Sementara yang Jawa Timur atau Jawa Tengah mungkin pada tutup, berbondong-bondong orang tuh sekolah SMP di Jawa Barat. Yang kayak gitu ya menjadi pemikiran penguasa di tingkat Jakarta, di tingkat pusat, itu ya. Bagaimana penguasa mengintervensi supaya terjadi pemerataan. Nah, itu masalahnya, gitu kan. Maka untuk cari sekolah saja pakai zonasi, gitu. Pakai zonasi sekarang, gitu. Nah, kalau dibiarkan orang berebut mencari sekolah yang tinggi, nah nanti yang sekolah yang tinggi itu juga membuat tarif yang begitu mahal, gitu. Nah, kelas 1 SMP ada yang 250 juta. Wow. Gila-gilaan pokoknya, suka-suka. Ah, itu jiwanya memang jiwa kapital oleh gitu. Ya. Jadi anarkis. Nah, di mana letak? Nah, seperti itulah kira-kira tidak mudahnya suatu kebijakan itu terpusat atau didistribusikan ke daerah, diotonomikan ke daerah. Sehingga ketika KTSP itu dijalankan, daerah-daerah menunggu pedoman. Nah, tergoda. Yang di pemerintah pusat itu ada godaan. Karena apa? Karena kalau dikerjakan itu proyek. Banyak duitnya, kan, gitu kan. Nah, padahal bagian kurikulum, membuat kurikulum kan pusat kurikulum. Puskur. Ada puskur, ada pusbuk, dulu tuh ada pusisjian, pusat kurikulum, pusat perbukuan, dan pusat penilaian. Gitu. Nah, ada direktorat itu yang menggunakan kurikulum. Direktorat SD, direktorat SMP, direktorat SMA, direktorat perguruan tinggi. Nah, direktorat SMP ini nunggu juga, ini kurikulum dari Pusbuk kok nggak keluar-keluar. Lama. Kalau keluar pun
Saya yang mau menggunakan mengandalkan dari orang lain, dari pusat lain, apa jaminannya? Nah, akhirnya dulu ada inisiatif dari direktorat SMP misalnya untuk bikin kurikulum sendiri. Untuk bikin kurikulum sendiri, KTSP sendiri. Jadi ada dua versi, KTSP versi Puskur dan KTSP versi direktorat. Dan saya termasuk direkrut untuk yang bikin KTSP versi direktorat. Tahun 2006, Pak Wahyu kelas berapa? Saya masih SD, Prof. SD ya. Di Kelas mana? 6 di Banyumas saya Di waktu itu. mana? Di Banyumas. Di Banyumas. Oke. Ya. Nah, setahun sudah ada sosialisasi. Di sekolah-sekolah ada dua macam kurikulum sosialisasi. Kurikulum dari pusat kurikulum dan dari kurikulum dari direktorat sendiri. Jalan berdua, berjalan bersama-sama. Mana tahan? Ya, mana tahan ya sampai setahun ya kemudian bertimbul masalah. Di sekolah mau pakai mana? Pakai mana? Pakai mana? Pakai mana? Pakai versi direktorat, pakai versi Puskur, direktorat, Puskur, direktorat, Puskur. Wah, udah. Akhirnya oleh direktorat SMP semua diundang. Semua diundang untuk diadakan penyelarasan bagaimana supaya dihasilkan kurikulum KTSP dari Puskur dan kurikulum KTSP dari direktorat itu melebur menjadi satu. Maka diadakanlah penyelarasan dan sinkronisasi. Penyelarasan dan sinkronisasi. Nah, saya diundang saat itu, saya wakil dari Direktorat SMP, kemudian ada dokter, profesor yang juga wakil dari Puskur. Diundang satu meja rundingan. Ya, mana yang dipakai, mana yang esensial, mana yang bisa dikurangi, demikian seterusnya. Lahirlah KTSP baru. Tapi karena memang secara hakikinya KTSP itu adalah hakikinya itu gamang. Gamang itu apa? Gamang itu sebetulnya seperti anak yang tidak dikehendaki ya mungkin ya. KTSP itu kurikulum pada tingkat sekolah itu lahir karena reformasi. Tetapi siapa yang peduli, siapa yang tahu dan lain sebagainya, kecuali politisi yang punya motif tentang ujian nasional. Sebab lagi-lagi ujian nasional itu karena dikerjakan juga proyek. Kalau selembar 100 itu, kalau 300 juta lembar udah berapa? Ya, kalau selembar 100 lah, kalau selembar 10.000 umpamanya ini umpama. Maka sebelum era Jokowi sensitif orang berlomba-lomba supaya mempertahankan ujian nasional dengan berbagai macam dalih sampai dalihnya itu melampaui porsinya. Katanya kalau kurikulum kalau ujian nasional adalah untuk menjadi benteng NKRI. Waduh, sampai ke sana. Yep. Yep.
Kemudian otonomi siswa itu menjadi otonomi daerah, nanti menjadi daerah-daerah pada memisahkan diri. Wah, ini sudah di luar porsi, ya. Alasannya sudah di luar porsi. Tapi semenjak jadi sebelum era Jokowi itu masih ujian nasional itu menjadi sesuatu yang keramat, ya. Jadi keramat untuk dipusatkan, untuk dijadikan centralized. Itulah sebabnya gebrakan Menteri Nadiem itu menghapuskan ujian nasional. Tapi kan usianya tinggal 2 bulan. Tinggal bulan September, Oktober. Saya punya feeling, ya, ini perasaan atau intuisi saya, ya. Nanti pemerintahan baru ini tergoda untuk menerapkan ujian nasional lagi. Feeling saya seperti itu. Coba nanti dititeni kalau bahasa Jawa. Coba wae titenono. Coba saja, ya, diingat-ingat nanti. Bener nggak omongan saya? Tapi saya punya feeling begitu. Nanti pemerintahan baru, ya, serta merta, ya, apalagi kebetulan kalau menterinya ketemu, menteri pendidikannya ketemu dengan politisi DPR segala macam sebagainya, ya udah, wih, ini namanya apa, assessment nggak valid, umpamanya siapa tahu barangkali begitu, ya, nggak valid, nggak bisa dipercaya, nggak bisa dipakai pedoman segala macam, jadi kacau itu. Masa nggak ada ujian nasional? Ujian nasional kan penting untuk ini, untuk kesatuan, persatuan, macam-macam. Jadi saya membayangkan ini kira-kira 3 bulan lagi, gitu. Ini kemungkinan besar feeling saya akan kembali ke ujian nasional. 1, karena biayanya besar. 2, karena mudah. 3, karena praktis. 4, gampang pertanggungjawabannya. 5, gampang juga menyalahkannya. Gampang juga penyelenggaraannya. Itu. Ya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, apa yang namanya hakikat pendidikan, filsafat pendidikan? Semuanya itu filsafat pendidikan, ideologi pendidikan, paradigma pendidikan, hakikat pendidikan adalah politik pendidikan. Adalah politisi-politisi yang nanti duduk di DPR, fraksi yang membidangi pendidikan, gitu. Sama menterinya. Nah, sehingga akhirnya KTSP dibubarkan. Karena juga selain masalah itu juga masalah kesiapan dan ketidakpahaman dari pelaku-pelaku KTSP itu sendiri. Misalnya proyek, sekolah-sekolah pada bikin proyek untuk membuat LKS, lembar kerja siswa, RPP, ya, dibuat proyek kerjasama dengan penerbit, nanti dapat fee, dapat proyek lagi, ya, buku demikian juga dan seterusnya. Ya, akhirnya timbul berbagai macam keanekaragaman yang tidak standar. Memang satu-satunya godaan yang paling kuat adalah godaan standarisasi. Orang itu kalau sudah terbiasa standar, kalau nggak ada patokan, bingung dia. Bingung. Ya. Kalau sudah biasa seragam, ya, kalau SD sudah biasa seragam gitu, SMP sudah biasa seragam,
Kalau SMA sudah biasa seragam, mahasiswa nggak seragam, bingung dia. Ya, kayaknya nggak sekolah gitu loh ya. Mahasiswa itu kayaknya nggak sekolah karena nggak seragam. Ya mungkin perpelser atau demo gitu. Mungkin ya. Karena nggak seragam. Ya, wah, akhirnya kerinduan cari seragam. Ah, seragamnya politik. Seragamnya politik. Atau bukan seragam yang berbau akademik. Gitu. Kan nggak ada. Seragam geometri. Nggak ada. Gitu. Seragam statistik. Kan nggak ada. Statistik seluruh Indonesia seragamnya biru misalnya. Gitu. Geometri seluruh Indonesia seragamnya coklat. Kan nggak ada seragam akademik. Kalau seragam itu ujung-ujungnya ya politik. Gitu. Nah, oleh karena itu, kenapa di mahasiswa juga sangat menarik organisasi-organisasi politik itu? Karena kerinduan siswa yang selama ini selalu ada pedoman, ada panduan yang terstandar, begitu dilepas, ya dia merasa bingung, merasa lontang-lantung, gitu, nggak punya teman, ke sana kemari, akhirnya pilih. Saya nanya kalau di kampus pakai seragam apa ya? Ya seragam, begitu. Baik. Nah, akhirnya terjadi penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Nah, karena apa? Karena RPP itu hakikatnya tidak ada RPP yang kembar, walaupun oleh satu guru gitu. Kalau RPP kalau digunakan lagi, itu namanya gurunya tidak kreatif atau kuliahnya tidak inovatif. Itu menyalahi kodratnya pendidikan. Tapi itu nggak mudah karena Pak Sigit juga menjalankan. Ya kalau saya ngaku dalam rangka supaya semuanya ngaku, ya iyalah nggak apa-apa, ikhlas-ikhlasan saja. ya, ya sulit ya. Kalau setiap kelas harus bikin, padahal itu hakikatnya kalau di luar negeri yang namanya otonomi guru itu, nggak boleh ada RPP kok sama. Walaupun pelajarannya sama, kelasnya sama, jamnya beda, RPP-nya harus beda. Kenapa? Karena filosofi mereka itu yang namanya kelas pembelajaran itu adalah kelas survei atau kelas riset. Setiap kelas itu adalah kegiatan riset. Nah, gitu. Nah, dari sini kan Bapak Ibu, kalau menulis disertasi kan selalu dalam kegamangan. Bapak Ibu menganggap kelas sebagai riset kan kalau hanya disertasi saja. Itu saja nggak terasa. Kalau risetnya sebetulnya adalah kelas. Terjadi kegamangan. Ya, misalnya besok asesmen apa yang dianggap baik kalau penilaian, apakah ujian nasional atau asesmen atau oleh siapa gitu. Nah, begitu kurikulumnya bubar besok, ya, saya nggak ngerti istilahnya yang lebih keren lagi, tapi karena kurikulum merdeka itu kan, kurikulum merdeka itu sebetulnya kan puncak daripada ikhtiar manusia supaya bisa merdeka, memerdekakan diri. Gitu. Kalau mau cari yang lebih atasnya, ya mari kita cari coba di atas merdeka itu apa. Gitu. Kurikulum reformasi, reformasi sudah lewat. Kurikulum AI, atau pakai augmented intelligence kurikulum, gitu. Nanti beli robot saja dari Jepang, ya, beli robot guru. Ini baru bisa, ya.
beli robot guru yang sudah dimasuki AI. Udah, robotnya nanti disuruh ikut kuliah, disuruh ikut kemana-mana, ikut sama sama ini mahasiswa itu penelitian, ikut. Nah, lama-lama dilepas sendiri. Tolong ya robot, kamu mewakili saya. Saya sedang malas sekarang, duduk-duduk di rumah. Kamu saja yang ngajar ke sana. Silakan naik motor. Ah, robotnya naik motor. Ya, sampai di kampus itu. Ya persis sama saja. Wajahnya juga sama dengan Bu Arum gitu ya. Oh, siswanya nggak ngerti kalau itu robot. Gitu. Siswanya nggak ngerti kalau itu robot. Ya. Ya, cuma ketika lapar itu, robotnya ketika lapar, oh nggak minum, tapi dia malah colokin listrik. Ini baru tahu siswanya. Oh, tadi ternyata bukan Bu Arum dong. Ya, ternyata robot. Dia ngambil tombolnya di bawah jilbab itu, colokin itu di kabel di sana. Katanya tadi lapar, kok cari colokan listrik. Wow, lah ternyata saya pikir sejak awal pelajaran sampai hampir selesai ini ternyata tadi Bu Arum, ternyata bukan itu. Ternyata itu robot Bu Arum gitu ya. Nah itu Bu, enak toh membayangkan membayangkan pemanfaatan AI. Ya, kita tinggal berapa beli robot, oh, masih mahal, toh masih mahal lah. Mungkin 1 miliar itu harganya. Ya, mau bisa naik motor, pulang ya ke sekolah, jabat tangan dengan kepala sekolah, dan mereka semuanya nggak ngerti loh. Kalau itu robot Warum loh, nggak ngerti sama sekali. Ketahuan oleh seorang siswa atau beberapa siswa yang tahu kalau katanya tadi lapar, kok dekat-dekat ke listrik, gitu. Nah, kok nyolokin listrik. Oh, itu bedanya gitu. Nah, saya nggak ngerti seberapa jauh jangkauan AI itu. Apakah sebegitunya gitu loh ya. Kalau sebegitunya ya enak saya. Gitu. Nggak usah pensiun saja, nanti beli robot. Bikin pesan apa Jepang nih. Gitu. Robot Pak Marsigit. Gitu ya. Nanti kuliah saya, video-video saya putarkan di depan robot itu. Nanti robot kan cerdas sendiri. Nanti robot cerdas sendiri, bisa ngatur dirinya sendiri, capek, minum, atau tidur, macam-macam, jalan-jalan. Ya, persis itu. Pak Marsigit kembar kedua. Ya. Oke, itu. Jadi sebetulnya selalu saja kalau diperdalam, Ibu dan Bapak sekalian, satu, tidak pernah tuntas. Ya. Dua, akan selalu menghadapi kegamangan atau paradok. Kalau kita teliti betul. Tiga, tentang perenangnya ide gagasan lewat referensi-referensi yang ada. Kan begitu. Nah, tentang perenang ide gagasan lewat referensi itu yang ada itu hanya dikenal oleh orang-orang yang mengenal atau yang biasa berkecimpung di situ. Pak Marsigit pun belum tentu. Ya, Pak Marsigit kan garis besar filsafat, ideologi, kemudian paradigma, teori. Ya, tapi yang sekarang muncul ada apa karya ilmiah yang baru-baru, penelitian yang baru-baru, termasuk yang AI itu, artificial intelligence dan sebagainya itu kan Pak Marsigit itu belum sempat baca. Artinya apa? Godaan untuk menjadi tidak sinkron. Kebutuhan untuk menjadi manusia multi wajah. Ya, untuk menjadi manusia multi wajah. Kalau dalam perwayangan itu Dasamuka itu hebat karena wajahnya 10 dalam perwayangan. Tapi
Sebetulnya kalau dari sisi filsafat, Dasamuka itu yang jelek, itu yang Dasamuka Ravana itu yang jelek, yang buruk. Tapi ada Dasamuka yang baik. Dasamuka yang baik ya lawannya Ravana, yaitu Rama Wijaya. Kalau boleh saya usulkan nama sebagai dari si kacamata filsafat, dia sebetulnya Dasamuka yang baik. Kenapa? Dia bisa mengalahkan Ravana. Yang bisa mengalahkan Dasamuka ya Ravana. Bayangkan kalau kita hanya satu muka, robot pun nggak bisa satu muka. Satu muka, misalnya Marsigit dengan wajah bersungut-sungut, satu saja sudah. Gitu. Marsigit hidup dengan wajah yang bersungut-sungut. Gitu. Arisan wajahnya bersungut-sungut. Kemudian Ronda wajah bersungut-sungut, kemudian mengajar wajahnya bersungut-sungut, kemudian tertawa dengan bersungut-sungut, ya tidak bersungut-sungut dengan bersungut-sungut. Kan mengalami kesulitan hidup. Maka Pak Marsikit itu setidaknya pun bisa mengubah wajah menjadi dwi muka. Walaupun sedang marah, walaupun sedang marah dengan orang di jalan, pulang ya kalau bisa dengan istri itu tersenyum gitu loh. Gitu. Nah, jangan dibalik gitu. Dengan istri dengan marah, kemudian dengan orang di luar tersenyum. Ya, nah gitu. Setidaknya bisa dua wajah lah ya. Itu wajah santai dan wajah serius. Dua santai, tapi tadi gembira, sedih, santai, gembira, sedih, santai, serius, gitu. Kemudian datar, kemudian tak peduli, kemudian peduli, gitu. Nah kalau dihitung kan itu gejala psikologi wajah kita kan banyak sekali, ya itulah macam-macam wajah kehidupan itu seperti itu, gitu. Pejamkan mata ketika tidur, gitu. Gitu. Kalau kuliah pejamkan mata kecuali praktek filsafat. Ya. Nah, tapi kalau tidur nggak melotot, wah, berarti bawa ke dokter. Ini ini punya sakit kalau tidur melotot. Nah, ini perlu dibawa ke dokter. Ya. Misalnya gitu. Jadi hidup sekarang ini semakin rumit, semakin kompleks, complicated, karena banyak filsafat, banyak ideologi, banyak teori, banyak kebutuhan. Yang paling ujung ini kebutuhan. Ya. Nah, pendidikan itu mau dipakai kemana, oleh siapa, di mana, itu gampang itu. Yang namanya sekarang kapital, industri. Industri itu perlu pendidikan, jangan dikira. Sebab apa? Sebab industri itu perlu mendidik orang-orang yang paham industri. Sehingga dia akan menjadi bagian industri. Sehingga menjamin industri. Sehingga menjamin unit produksi. Sehingga industrinya tetap berjalan. Semakin lama semakin berkembang. Maka lahirlah pendidikan industri. Nah, sementara partai buruh, ya partai buruh mungkin tidak kentara ya, partai buruh pokoknya kalau dia bisa buruh kan, kalau bisa bekerja. Tapi ada yang mungkin konservatif. Konservatif itu kerajaan-kerajaan atau budaya, ingin melanggengkan atau menurunkan budayanya pakai pendidikan. Moral agama, ingin menurunkan ajarannya pakai pendidikan agama, dan seterusnya banyak sekali.
Dari banyak sekali kebutuhan-kebutuhan, bagaimana merangkumnya satu sistem pendidikan. Jelas, kalau pendidikannya cuma satu, sistem pendidikan nasional, kalau itu semuanya masuk ke situ, ya pasti akan bermasalah. Karena tidak ada satu alat untuk banyak keperluan. Gitu? Traktor saja ada traktor gali, traktor keruk, traktor potong. Gitu? Traktor itu. Kalau mau jadikan satu, bisa gali, bisa ngeruk, bisa motong, bermasalah. Nah, makanya diperlonggar. Yang satu wajahnya diperlonggar, Pak Marsikit punya wajah, udah. Di sana ada wajah Pak Marsikit, di sana ada wajah Pak Marsikit. Ketika kelurahan, tadi saya ketemu wajah Pak Marsikit. Ketika kampus, ada tadi ketemu wajah Pak Marsikit. Nah, cukup. Cukup setor wajah saja. Di mana-mana. Tapi ketika Pak Marsikit itu berwajah kecut, cukup hanya untuk yang ketemu orang-orang yang tidak jujur. Gitu aja. Jangan mentang-mentang semua orang dipakai wajah kecut, ini nggak cocok. Nah, pendidikan juga begitu. Oleh karena itu saya sebetulnya kalau Bapak Ibu betul-betul memahami dan membacanya, Bapak Ibu selalu dalam kegamangan gitu. Dan hasil daripada kegamangan itu, yang namanya landasan teori itu nggak akan pernah benar. Kalau yang ngoreksi Pak Mas Sigit. Nah, kan begitu. Nah, sebab apa? Karena ngoreksi pada awal tahun dengan akhir tahun mungkin beda hasilnya. Karena sudah ada perkembangan. Apalagi beda orang. Begitu. Makanya akhirnya apa? Kompromi. Kesepakatan. Ya mekalah lah ya. Apalagi konsep-konsep. Banyak orang salah paham tentang konsep. Ya, banyak orang yang salah paham tentang konsep. Apalagi sudah salah paham, nggak begitu paham, dikasih motif. Motifnya politik. Motifnya politik. Misalnya matematik itu hanya benar kalau mengerjakannya pakai baju kuning. Itu umpamanya, umpamanya itu politik kan begitu ya. Atau memakai baju merah supaya adil itu ya. Politik. Nah, tidak akan pernah tuntas. Etnomatematik misalnya. Etnomatematika di prodi matematika murni, di jurusan matematika murni, di fakultas matematika murni, itu beda dengan matematika yang dipikirkan, etnomatematika yang dipikirkan oleh aslinya sana dulu, oleh De Ambrosio dan juga oleh Pak Marsikit. Yang dipikirkan oleh De Ambrosio beda dengan yang dipikirkan oleh Pak Marsikit. Maka lahirlah ide baru. Pak Marsikit punya ide, tapi belum menjadi buku, baru gagasan saja. Dan gagasannya Pak Marsikit pernah saya tanyakan ketika ujian disertasi tentang etnomatematika. Coba, ini ujian disertasi. Anda tentang etnomatematika tahu? Iya. Coba, kalau saya bikin istilah, karena ini belum ada istilah di dunia. Baru gagasannya Pak Marsikit. Kalau saya bikin istilah geoetnomatematika, itu apa maksudnya? Langsung dijawab, wah itu etnomatematika geometri Pak. Ya enggak lah, bukan itu maksud saya. Geoetnomatematika yang saya pikirkan ialah
etnomatematika Brasil, etnomatematika Belanda, etnomatematika Inggris, etnomatematika Australia, dan etnomatematika Indonesia itu beda. Etnomatematika Inggris dan Belanda itu beda. Inggris pun etnomatematika London dan etnomatematika yang apa magnetnya menunjuk angka 0 itu kota mana namanya? Di kota apa namanya? Di Inggris, Bu? Greenwich. Greenwich. Ya. Greenwich. Ya. Bacanya Greenwich apa Greenwich, Bu? Katanya kalau bacanya Greenwich masih kursus bahasa Inggris lagi. Ya udahlah, saya tak baca Greenwich supaya nggak disuruh kursus lagi. Greenwich katanya. Nah, London dan Greenwich itu beda. Sebab apa? London itu humaniora. Greenwich itu matematika murni. Humaniora itu berlaku di situ. RME, realistik matematik. Orang Greenwich, profesor di sana itu menentang, nggak setuju dengan orang London itu. Ya, matematikanya. Gitu. Nah, saya berdebat dengan profesor dari Greenwich itu di Thailand. Dari mulai seminar, di hotel, sampai di bandara. Perdebatan terus-menerus. Karena dia nggak setuju. Aku nggak percaya, aku nggak setuju dengan matematika konkret. Nggak ada matematika konkret. Nah, maka dia mengeluarkan teori matematika sebagai embodiment. Gitu. Sesuatu yang melekat di otak. Embodiment itu ya. Namanya ada, profesornya nggak saya sebut nanti. Nah, itu yang namanya geoetnomatematika. Sebab apa? Kalau etnomatematika di Greenwich, pasti bunyinya adalah menerapkan matematika untuk membangun budaya. Gitu. Sedangkan kalau etnomatematika di London atau di Belanda adalah menggunakan budaya untuk mempelajari matematika di sekolah. Itu maksudnya. Nah, sedangkan Brasil sama dengan Rusia. Sudah ada niat, tapi hakikatnya belum. Walaupun dia penemu. Gitu. Siapa yang paham? Sementara ini yang paham baru Pak Masigit gitu loh. Anehnya. Tapi memang nggak ditulis. Loh, apa maksudnya, Pak? Brasil itu komunitas miliunya itu matematika murninya sangat kuat. Seperti Rusia, jajahan Rusia, Vietnam, ya sangat kuat. Prancis matematika murninya sangat kuat sehingga bisa sampai ke ruang angkasa. Nah, karena sangat kuat, satu sisi dia ingin mempelajari matematika dengan menggunakan budaya. Tapi karena matematika sangat kuat, sangat formal, sampai di SD pun menganggap matematika di SD sama dengan matematika perguruan tinggi. Itu masalahnya. Inilah geoetnomatematik. Saya mungkin entah sempat bikin atau enggak bukunya nanti kalau udah pensiun ya empul. Lebih banyak berat ke kebun itu. Ya entah. Nah, sedangkan kalau Belanda, misalnya di Belanda itu ada etnomatematika, maka benar konsepnya. Sudah cocok, yaitu menggunakan budaya untuk mempelajari matematika, di mana matematika didefinisikan sebagai school matematik, matematika sekolah. Ada tahapan horizontal, vertikal, gitu. Konkret, model formal, formal. Menggunakan etnojos, sangat bagus itu. Nah, jangan dikira lah orang-orang yang maaf S3, S2 menulis tesis dan disertasi nggak paham dia.
Kalau sudah ambil Ambrosio, sudah paling hebat. Ngomongnya juga apapun itu dikutip di sana, padahal nggak semuanya benar. Walaupun dia kalau di Brasil sekarang sudah cucunya. Saya ikut kuliah kepada anaknya dulu. Ya maksudnya fase kedua gitu loh. Fase pertama ada Ambrosio itu penemunya. Dia sudah meninggal sekarang. Fase kedua itu didikannya dosen-dosen muda yang dia didik. Salah satunya adalah Teresianun. Saya kuliah pada Teresianun di Inggris pada waktu saya S2. Dia sudah memberikan kuliah strict matematik. Tapi dia sudah mulai menggunakan budaya untuk mempelajari matematik, tetapi matematikanya masih matematika mentah, matematika formal. Kan begitu ya. Saya tetap sulit. Sama kalau kita mau makan jagung, gitu. Jagung bakar yang sudah tua, mau dipoles pakai apa? Pakai minyak atau mau dipoles pakai mentega ya sama saja keras. Tapi kalau kemudian jagung bakar, nah jagungnya dipilih yang muda, nah itu baru itu ramah kepada siswa kan seperti itu. Nah, jadi itu namanya yang saya sebut sebagai etnomatematika. Lah kalau di Indonesia di ujian S2 apalagi di ujian S3 ya, bertemu orang-orang awam. Pokoknya etno. Nah, ya. Ini ada dari sosiologi, dari psikologi, murni. Ada etnotnya. Suruh nguji etnomatematika. Dari awal nguji sampai akhir nguji, dia pikir etnomatematika sama dengan etnografi. Gimana? Konyol enggak? Aku yang sebagai dosen di profesor di situ gimana mau ngomong apa? Yo. Yang ngomongnya terpaksa di balik meja. Bisik-bisik. Karena penguji utamanya ya dengan sangat yakin ya mantap ya sejak awal sampai akhir pikirannya bahwa etnomatematika sama dengan etnografi. Kan kacau. Etnografi itu kan komunikasi sosial. Etnomatematika itu menggunakan budaya untuk mempelajari matematika, menggunakan komunikasi sosial, menggunakan etnografi. Jangan dicampur-campur. Kalau nggak ngerti, ya sayang memang. Ya, jadi yang masang juga nggak ngerti, yang dipasang juga nggak ngerti. Nah, ya sudah. Akhirnya yang ngerti ya lebih baik diam dan mengelus dada dan akhirnya bicaranya di balik pintu kan begitu. Itu terjadi betul di ujian disertasi itu. Ya. Nah, gitu. Jadi makanya ya setinggi langit orang selalu ada celah dia itu tidak paham. Makanya nggak boleh nyombong lah ya. Gitu. Baik itu saja. Mungkin ada Pak. Saya mereview dari berbagai macam itu yang esensinya adalah pendidikan itu dari mana mau kemana, nah, yang implikasinya kepada latar belakang sampai landasan teori, ya, yang apa namanya isu utama untuk disertasi atau penelitian itu adalah konsistensi antara judul, antara apa latar belakang, identifikasi masalah, landasan teori, metodologi, kemudian analisis dan temuan dan sebagainya. Nah, supaya bisa konsisten, maka secara keseluruhan maupun secara detail dua-duanya harus dijalankan, kan begitu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu. Tapi kayaknya ya silakan Pak Irfan. Oke, menarik tadi yang akhir terkait etnomatematika, Prof. Kebetulan saya lagi mencoba masuk ke dalam
dunia etnomatematika Ya. dan saya cukup sangat tertarik sekali dengan etnomatematika dari beberapa referensi yang saya baca, bahwa benar seperti yang tadi Prof sampaikan bahwa ada orang yang dari etno itu melahirkan budaya, ada juga yang dari budaya itu terus diterapkan di dalam pembelajaran matematika. Tapi Prof ada referensi yang saya baca itu seperti autokritik terhadap etnomatematika, bahwa eh, dalam bahasanya itu bilang bahwa etnomatematika itu seperti matematika primitif. Itu dari beberapa para pakar dari Eropa, tapi saya pun melihat, karena saya cuma menelaah kenapa kok mereka seperti itu mengatakannya. Karena menurut mereka ada matematika yang dipakai oleh orang dulu itu kemudian dipaksa dilihat dengan kacamata matematika formal. Seharusnya kalau matematikanya adalah matematika cara orang dulu berhitung, misalkan dia ingin membangun satu tempat, ya tentu cara dia berhitung dilihat dari kacamata matematika formal ada sedikit perbedaan. Nah, tapi dari kacamata etno coba dilihat dengan matematika formal yang dipelajari. Yang ingin saya tanyakan, Prof, kalau kita ingin melihat dia dari kacamata matematika formal dalam konteks budaya itu sendiri, maka apa sih perbedaan yang paling signifikan antara dia dengan matematika realistik gitu? Matematika yang juga melihat sesuatu dari kacamata realistik, kemudian dia mendekatnya dengan matematika formal, Prof. Itu mungkin Prof yang ingin saya tanyakan dari ketidakpahaman saya, mudah-mudahan saya dapatkan pencerahan. Terima kasih, Prof. Kalau etnomatematika itu pendidikan berbasis budaya. Ya. Nah, kalau realistik matematik itu pendidikan kontekstual. Semua pendidikan berbasis budaya itu kontekstual. Tapi tidak semua yang kontekstual itu budaya. Misalnya, pendidikan matematika berbantuan kalkulator. Nah, kalkulator itu bisa dianggap sebagai kontekstual. Lebih kontekstual lagi kalau misalnya geometri. Pembelajaran geometri menggunakan bangun-bangun meja, kursi misalnya. Meja kursi itu kontekstual. Tapi kan meja kursi itu belum masuk ke dalam kategori budaya. Apalagi kursinya kontemporer, kan begitu. Nah, kalau namanya kritik, itu biasa. Ya, misalnya kritik di Indonesia dan kritik di Barat itu beda. Kalau kritik di Barat itu memberi atau mencari, maksudnya kritik di Barat itu mencari dalam rangka membangun. Nah, kalau di Indonesia kritiknya itu memberi dalam rangka merusak. Itu di Indonesia. Ya. Maka aslinya kalau di Inggris, di Barat itu kritik itu tulisannya kritik kue pakai Q. Kalau di Indonesia kritik pakai C, biasa kritik. Gitu. Jadi kritik di Indonesia adalah kritik yang menghancurkan sebagian besar. Kan begitu pada umumnya. Filsafat itu kan kecenderungannya begitu. Maka pejabat yang tahan kritik itu sangat hebat kalau di Indonesia. Karena memang kritiknya adalah untuk menghancurkan. Nah, kalau Pak Irfan kan dari timur toh? Oke, Prof. Dari mana? Oke, dari timur, Prof, dari Ambon. Hati-hati, sebab timur itu ada buku yang diterbitkan oleh seseorang di timur tentang etnomatematika. Yang saya coret itu kalau setiap ada mahasiswa saya yang mengambil buku itu. Karena apa? Karena sudah mengambil barang yang khusus diumumkan, digeneralisasikan. Etnomatematika ialah pembelajaran dengan langkah 1, 2, 3, 4. Ya salah.
Karena apa? Itu matematika itu landasan pembelajaran. Mau pakai problem solving bisa, mau pakai proyek bisa, mau RME bisa, mau pakai Brunner bisa, mau pakai apa? Guidance inventory, inquiry juga bisa. Gitu? Nggak bisa dispesifikasinya gitu. Nah, saya baca kaget loh. Ini dari mana? Oh, dari timur ini, gitu. Ada pengarangnya begitu. Wah, pada halaman sekian mengatakan etnomatematika adalah pembelajaran yang dengan sintak. Ya sudah nggak bisa. Oh, namanya itu landasan udah pakai sintak. Kan gitu kan? Ya nggak bisa gitu loh. Hati-hati Mas Irfan. Tadi gitu ya. Nah, semuanya itu oke. Berikutnya ada yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah cukup sore ya. Ya, Prof. Baiklah, kita presensi dulu Pak Bu. Mudah-mudahan bisa presensi ya pakai ini. Karena ini kan kuliah yang sudah 2 kali. Gitu. Kuliah 2 kali. Bentar, saya pakai siakat Bapak Ibu. Presensinya pakai siakat. Presensi pakai siakat. Presensi kuliah hari Sabtu. Wah, ada itu. Nah, belum pernah kuliah, harusnya sudah sekarang sudah baik. Oke. Sekarang saya tulis pengantar. Ini karena ada kuliah, Bapak, ada presensinya Bapak Ibu. Ya minggu depan kita masuk lagi. Ya, ya walaupun sekitar ya perpanjangan ngisi kuliah gitu ya. Ya nanti kita oke. Nanti selalu adalah masalah-masalah yang kita bicarakan. Nanti kan setiap orang melaporkan juga banyak sekali itu pengantar. Ya. Pengantar. Saya tambahkan, saya simpan. Silakan Bapak Ibu masuk ke siakat. Tokennya ialah FLQ1. FLQI. Huruf besar semua. FLQI. Nah, di sini mestinya ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pas. Ya. Silakan. Tanda tangan. Pak Wahyu. Bu Nila belum. Pak Sepuluh sudah. Pak Ferry belum. Pak Mulyati belum. Bu Harum sudah. Silakan Bu, disiakat. Tokennya adalah FL, itu huruf besar semuanya. QI. Ya. QI. Saya update. Tuh. Yang belum itu Bu Nila, Pak Ferry, dan Pak Mulyadi. Ayo. Ya. FL, bukan XL. FL. F. Fly, F. FL. Q1. Q1. Ya. FL Q1. Yang belum tinggal Bu Nila dan Pak Ferry. Gimana? Yang belum tinggal Bu Nila dan Pak Ferry. Bu Nila tokennya FLQI. Indah. FLQI. Indah. Coba Prof, tadi salah masuk si akad, Prof. Oh, iya. Defaultnya si akad bukan student, jadi tadi salah. Iya. Jadi Bu Nila sudah, tinggal Pak Ferry yang belum. Pak Ferry, mana Pak Ferry?
Ferry tidak hadir Prof hari ini. Oh, tidak hadir ya? Oke, Oh, berarti saya tulis izin. absen kan begitu. Nah, kan jelas. Sekarang tinggal hari Sabtu tadi. Sabtu ya kuliah pertama. Kuliah 1 Sabtu 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 tanggal 24 ya. 24 Sabtu 24 Agustus 2002 2024 yang absen Pak Ferry siapa tadi? Ferry yang absen tadi Pak Ferry Ardiansa ya. Ferry Ardiansa. Baik. Baik, Ibu Bapak sekalian, cukup sekian saja. Ini karena ada presensi ya. Ya minggu depan masuk lagi seperti biasa. Nanti gantian yang ngobrol. Pak Irfan ngobrol, boleh Bu Nila ngobrol, boleh. Nanti apa diobrolkan proposalnya, kita kritisi bersama. Mengkritik kue, Bapak, ya. Ya. Ya, memberi masukan dalam rangka untuk membangun, bukan dalam rangka untuk menghancurkan gitu ya. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu nanti siap-siap mempresentasikan pakai PowerPoint Bapak Ibu, ya, supaya lebih bisa dibaca gitu. Ya, nanti anggap ini seakan-akan kayak seminaran begitu terus ya gitu. Satu memberi masukan begitu. Baik, dari saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Ya, marilah Bapak Ibu kita berdoa dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun, Prof. Yun. Leave.